Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada sesi 2 mata kuliah fisika teknik. Oke. Pada sesi kedua ini kita akan membahas mengenai mekanika. Jadi mekanika itu ilmu yang mempelajari tentang gerak. Ya. Itu dikatakan mekanika. Mekanika sendiri terbagi menjadi 3 subtopik ya. Ada kinematika, ada dinamika, dan statika. Apa perbedaan dari kinematika, statika, dan dinamika? Kinematika ini ya menekankan pada bagaimana benda itu bergerak. Ya. Contohnya lintasan, perpindahan, kecepatan, percepatan setiap saat. Oke. Nah, untuk dinamika ya, membahas mengenai tentang gerak. Itu gerak yang bagaimana gitu. Nah, jadi pada dinamika ini yang dipelajari adalah penyebab benda itu bergerak, yaitu gaya, energi, dan momentum. Jadi penyebab gerak adalah gaya. Ya. Nah, bagian gerak yang ketiga dari cabang mekanika yaitu statika. Statika itu tentang kesetimbangan benda, yaitu bagaimana gaya-gaya yang bekerja pada saat diam sehingga terjadi kesetimbangan. Ini biasanya untuk analisis struktur. Oke, kita lanjut. Ya, jadi bagaimana benda itu bergerak kita belajar di kinematika. Jadi kinematika itu hanya membahas mengenai tidak mempedulikan penyebabnya. Jadi kinematika itu mempelajari tentang bagaimana benda itu bergerak. Jadi tidak mempelajari penyebabnya ya di sini. Jadi nanti kalau penyebab benda itu bergerak itu di dinamika. Oke, makanya di sini besaran yang dipakai adalah besaran panjang dan waktu. Nah, karena kita belajar tentang kinematika hanya ada 2 besaran, yaitu besaran panjang dan waktu. Maka nanti ada perpindahan, ada kelajuan, ada kecepatan, dan percepatan, serta perlajuan ya. Oke, kelajuan rata-rata partikel didefinisikan sebagai perbandingan jarak total yang ditempuh terhadap waktu total yang dibutuhkan. Oke, jadi kelajuan rata-rata adalah jarak total dibagi waktu total. Kemudian, nah, satuan internasional untuk kelajuan rata-rata adalah meter per detik atau meter per sekon. Nah, di Amerika standar yang digunakan adalah feet per second. Jadi secara internasional satuan yang lebih umum adalah kilometer per jam. Nah, kelajuan ini ada di mana? Bisa ada di speedometer kendaraan. Oke. Konsep kecepatan serupa dengan konsep kelajuan, akan tetapi berbeda karena kecepatan mencakup arah gerak. Artinya, kecepatan ini merupakan besaran vektor, sedangkan kelajuan adalah skalar. Apa itu vektor? Vektor selain memiliki besar juga memiliki arah, sedangkan kelajuan hanya memiliki besaran, yaitu meter per sekon tanpa ada arah. Itu untuk kelajuan. Nah, untuk berbicara tentang kinematika lebih jauh, kita akan membahas dulu tentang kerangka acuan.
Misal, jika kita tanya pada dua mahasiswa berbeda di ruangan, gitu kan, pada saat pembelajaran offline, gitu. Misalnya saya sebagai dosen bertanya, berapa jarak Anda dari papan tulis, gitu kan, atau berapa jarak Anda dari whiteboard? Tentu kedua jawaban mahasiswa akan berbeda. Misalnya kedua mahasiswa, yang satu di depan, yang satu di belakang. Kenapa? Hal ini karena kerangka acuan yang dipakai berbeda. Maka secara umum, harga besaran-besaran pieces tergantung dari pemilihan kerangka acuan pengaman. Nah, untuk mempelajari kinematika, ya, jadi bagian dari mekanika bagian dari fisika. Oke. Jadi untuk mempelajari kinematika, kerangka acuan perlu ditetapkan untuk apa? Untuk menghindari kesalahan sistematis yang terjadi karena pemakaian kerangka yang berbeda. Oke, lanjut. Nah, dalam fisika biasanya digunakan suatu set sumbu koordinat untuk menggambarkan kerangka acuan yang dipakai. Contoh, ini koordinat kartesian dua dimensi, yaitu sumbu Y dan sumbu X pada arah horizontal ya, sumbu Y pada arah vertikal. Kemudian ada koordinat polar. Oh, di sini ada sudut. Dipilih yang memudahkan kita untuk menyelesaikan masalah, misalkan matahari sebagai kerangka acuan untuk gerak planet. Ya. Kemudian inti sebagai kerangka acuan untuk gerak elektron pada atom. Jadi itu ya contoh kerangka acuan misalnya matahari atau inti atomnya. Oke. Lanjut. Kemudian konsep perpindahan ya. Ini dalam kinematika itu tadi ada apa? Ada perpindahan, ada kecepatan. Ada percepatan tidak? Ada, tapi besarnya bagaimana gitu. Oke, dalam kinematika nanti ada kita belajar tentang GLB dan GLBB. Oke. Nah, perpindahan dan kecepatan melakukan besaran vektor ya. Perpindahan bisa didefinisikan sebagai perubahan posisi sebuah objek. Jadi berpindah ya, artinya berubah posisi. Nah, misal jika ada benda A bergerak dari X1 ke X2. Kita lihat pada tayangannya, ini benda dari X1 kemudian bergerak balik lagi ke X2. Nah, di sini ada jarak, ada perpindahan. Mana jarak dan mana perpindahan? Nah, kalau jarak itu lintasan yang ditempuh sesungguhnya ya. Lintasan yang dilalui sesungguhnya. Misal tadi benda bergerak dari X1 kemudian sampai X2 ini 40 meter ya. Dia ke titik X3 misalnya. Nah, tambah 10 balik lagi. Jadi 40 tambah 10 kembali lagi 5 tambah 10, 40 tambah 10 kembali lagi tambah 10 jadi 60. Itu jarak. Sedangkan perpindahan apa? Perpindahan adalah perubahan posisi, artinya posisi awal terhadap posisi akhir. Posisi awal tadi kan benda dari X1 dan posisi akhirnya di X2. Maka perpindahannya adalah 40 meter. Ini ya yang membedakan jarak atau panjang lintasan yang ditempuh ya, dengan perpindahan. Itu ya. Kemana berpindahnya? Dari kiri ke kanan. Ya. Kalau misalnya X1 tadi benda berpindah ke X2 kemudian ke X3 misalnya dan balik lagi bendanya tidak di X2 tapi di 0 ya, di titik 0 kerangka acuan titik 0 ya. Maka benda bergerak
berapa ini misalkan 10 ya. Kita berpindah sejauh 10 meter pada arah ke kiri minus. Oke, sedangkan panjangnya berapa? Kalau tadi dari X1 bolak-balik ke titik 0 tinggal dijumlahkan. 40 tambah 10 tambah 10 tadi 60 tambah 40 lagi. Nah, jadi 100 tambah 10 jadi 110 perpindahannya. Jarak yang ditempuh kalau dari X1 dia seperti ini, kemudian berhenti di titik 0, itu panjang lintasannya atau jaraknya 110. Dan perpindahannya adalah 10. Oke. Nah, sedangkan tadi kita lanjut, kecepatan ya, merupakan perpindahan ya dibagi dengan waktu yang diperlukan untuk perpindahan tersebut. Kecepatan merupakan perpindahan dibagi dengan waktu yang diperlukan untuk perpindahan tersebut. Nah, kemudian dari kecepatan itu ada kecepatan rata-rata. Jadi kecepatan rata-rata adalah selisih perpindahan dibagi selisih waktu. Itu ya rumusnya. Oke, tadi kan bergerak nih dari X1 ke X2, kemudian ke X3, balik lagi ke X2. Nah, jika pada contoh geraknya diperlukan waktu, untuk berpindah dari X1 ke X2 ternyata diperlukan waktu 10 detik. Maka kecepatan rata-ratanya adalah 4 meter per sekon. Ya. Waktu 10 sekon untuk berpindah dari X1 ke X2. Dari X1 ke X2. Ya, berpindah ya. Jadi selama X1 dia menempuh ke X2, ke sini, balik lagi ke sini, itu diperlukan waktu 10 detik. Oke. Jadi kecepatan rata-ratanya adalah 4 meter per detik. Oke. Kita lanjut. Nah, di kinematika tadi ada GLB dan GLBB. Misalkan barusan ada gerak kereta melintas si rel. Nah, apa itu gerak lurus beraturan? Sebuah benda melakukan gerak lurus beraturan apabila ia bergerak dalam lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap atau konstan. Ini rel itu dianggap lintasan yang lurus. Dan kecepatannya tetap. Itu syarat dari GLB. Tetap itu, apa pengertian dari konstan ini atau tetap itu? Artinya dimanapun kecepatannya adalah sama. Dimanapun dia kecepatannya sama. Oke. Jarak yang ditempuh selama waktu. T merupakan waktunya gitu kan ya. Jadi jarak adalah kecepatan dikali waktu. Oke. Apakah benar yang jatuh bebas merupakan GLB? Ya, itu pertanyaannya yang harus Anda jawab di komentar ya sebagai bahan diskusi. Oke. Formulasi gerak lurus beraturan ya, ini formulasinya. XT sebagai kecepatan akhir ya atau posisi pada saat T ya. Sedangkan X0 adalah kecepatan XT itu posisi pada saat T dan X0 adalah posisi awal ya, atau ya titik awal lah gitu. Kemudian V adalah kecepatan ya. Jadi tidak berubah besar maupun arahnya. Tidak, karena ciri GLB adalah kecepatannya tetap. Sedangkan T adalah waktu. Waktu ini berubah. Oke. Untuk kurva nih X versus T untuk gerak lurus beraturan ya. Ini ada tabel waktu dengan posisi ya. Waktu dalam sekon, posisi dalam satuan
pada waktu 0, ini ya, di grafik ini, posisinya di 2. Sini berarti 0, 0, 1, 2. Oke. Nah, pada waktu 1 detik, posisinya di 5. Ya. Kemudian pada waktu 2 detik, posisinya di 8. Pada posisi 3 detik, pada waktu 3 detik posisinya di 11 ya. Pada waktu 4 detik posisinya di 14 dan pada saat waktu 5 detik posisinya di 17. Ini ada sebuah grafik X terhadap T atau jarak ya terhadap waktu. Ini posisi ya, posisi terhadap waktu. Nah, kita tinjau gerak dari T1, waktunya T1 ke T4 nih. Oke. Maka kemiringan grafik ini menunjukkan kecepatan ya. Jadi grafik posisi terhadap waktu ya, kemiringannya adalah kecepatan, di mana kecepatan adalah selisih dari posisi terhadap waktu. Nah, selisih kecepatan adalah selisih posisi terhadap selisih waktu. Nah, selisih posisinya mana? Nih, 15 dikurangi 5. 14 kurangi 5, 9 ya. Kemudian waktunya 4 kurangi 1 itu 3. Maka kecepatannya adalah 3 meter per sekon. Oke. Untuk GLB, kemiringan kurva posisi terhadap waktu adalah konstan. Ya. Kenapa? Karena ciri GLB kecepatannya adalah tetap atau konstan. Itu maksudnya. Dimanapun, di titik manapun kecepatannya ini tetap 3 meter per sekon berarti dari grafik ini. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang pada GLB yaitu kurva kecepatan terhadap versus ya terhadap T waktu. Nah, kecepatan dalam satuan meter per sekon dan waktu adalah sekon. Oke, ini ada tabel ya waktu dengan kecepatan. Di mana waktunya 0 detik atau 0 sekon, kecepatannya 3. Dan waktu 1 detik, kecepatannya juga 3. Oke. Nah, dari tabel ini kita buat disajikan dalam grafik. Oke. Maka nih, pada saat waktunya 0, kecepatannya 3. Pada waktunya 1 detik, kecepatannya masih juga tetap 3. Pada 2 detik, 3 meter per sekon. 3 detik sama 3, kemudian 4 sampai 5 juga 3 meter per sekon. Ini udah menunjukkan bahwa kecepatannya tetap ya, di mana itu adalah 3 meter per sekon. Ini merupakan ciri dari GLB karena kecepatannya tetap jadi 3 meter per sekon pada grafik ini. Lalu kalau kita tinjau graf T1 sampai T4 ya, waktu 1 detik sampai ke 4 detik atau 1 sekon sampai ke 4 sekon. Maka berapa perpindahannya gitu kan ya? Perpindahannya 9 meter atau luas bagian bawah kurva pi terhadap waktu. Jadi luasan yang biru ini ya. Jadi panjang kali lebar. Ya, luas kan panjang kali lebar ya. Atau kita bisa cari. Nah, dari 2 ke 1 itu kan 2 detik. 1 detik ya, 2 kurangi 1, 1 detik atau 1 sekon. Kecepatannya tetap ya, maka hasilnya 9. Oke gitu ya. Nah, kemudian rangkaian beberapa GLB. Nih, kita kembali lagi waktu terhadap posisi grafiknya.
Ya, ini waktu terhadap posisi, ini ada tabelnya. Nah, di sini posisinya ternyata tidak membentuk garis lurus, gitu kan, tapi dia terlihat beraturan ya, dari 0 ke 2 detik, dari 2 ke 4, dari 4 ke 6 ya. Nah, tinjau gerak dari T0 sampai 2 sampai sini berarti. Maka kecepatannya adalah selisih dari posisi 6 meter dibagi dibagi selisih waktu 2 kurangi 0 2 delta X ini berarti waktunya 2 dikurangi 8 dikurangi 2 6 gitu ya. Maka hasilnya adalah 3 meter per second. Tuh. Nah, sekarang tinjau gerak ya, waktunya dari T2 ya, 2 sekon terhadap 4 sekon. Nah, di sini ada selisihnya 4 kurangi 2 sekon selisih waktunya. Kemudian selisih posisi untuk 4 detik. Nah, 12 ya. 12 dikurangi 12 dikurangi 8 jadi 4 gitu ya. Nah, kecepatannya adalah 2 meter per second. Kemudian kita tinjau waktu dari 4 detik ke 6 detik ya. 4 ke 6 ya, 20 kurangi 12 sama dengan 8. Jadi kecepatannya adalah 4 meter per second. Nah, kita bisa merata-ratakannya kecepatan dari 0 ke 6 ya. Berapa saja tadi? Ya. 0 ke 6 ya. Oke. Jadi 16 ya, dikurangi 2 dibagi 5. Ini kecepatannya sampai 5 ya tadi ya. T sampai 5 ini 16 ya, dikurangi 2 ya. Kemudian 5 dikurangi 0 5 detik ya. Jadi berapa? 14 bagi 5 2,8 meter per second. Oke, lanjut. Nah, untuk rangkaian beberapa GLB Gelakus beraturan ya. Ini selang waktu atau selisih waktu terhadap kecepatan dalam meter per second ya. 0 sampai dengan 2 detik. Kecepatannya di sini terlihat ya, 3 meter per second. Kemudian ternyata dari 2 ke 4 itu 2 meter per second. Dari 4 ke 6, dari 4 detik ke 6 detik itu 4 meter per second. Nah, ada luasan berarti nih gitu kan ya. Ini perpindahan dalam selang waktu 0 sampai dengan 6 merupakan luas bagian di bawah kurva. Jadi yang warna biru ini sebagai luasannya. Gitu ya. Maka selisih jaraknya adalah 6 meter ditambah 4 meter tambah 8. Dari mana 6? Ya. 1 dikurangi 0, 1. Ya. Ini kecepatannya konstan 3. Jadi dalam 1 detik 3 meter. Kenapa? Karena kecepatan dikali waktu. Itu untuk jarak ya. Jadi berapa tadi? 3 kali 1, 3. Ya. Ini ada 2 sama sini kan? Jadi 3 meter jadi 6. Ini juga begitu sama. 3 kurangi 2, 1. Ya. Kecepatannya 2. 2 dikali 1, 2. Ini ada 2, berarti 2 tambah 2, 4. Ya. Kemudian untuk 4 detik ke 6 detik, nah lihat. Ada berapa? 6 dikurangi 4, 2 ya.
kali 4. Jadi dari sini ke sini, dari 4 ke 6 itu memerlukan jarak 8 meter. Sehingga kalau kita jumlahkan semuanya adalah 18 meter jarak yang ditempuhnya. Oke. Kecepatannya berarti perpindahannya. Nah, untuk percepatan yaitu perubahan kecepatan persatuan waktu atau laju kecepatan. Hubungan percepatan dengan waktu memiliki analogi dengan hubungan kecepatan waktu. Oke. Nah, dari percepatan tentu ada percepatan rata-rata. Percepatan rata-rata adalah selisih kecepatan dibagi selisih waktu. Pelambatan juga sama merupakan percepatan, tapi arahnya berlawanan dengan arah kecepatan. Biasanya pelambatan itu saat kita melakukan pengereman. Oke. Nah, konsep GLB selesai. Sekarang kita konsep ke GLBB. Oh, oke. Saya lagi ya. Karena di GLBB itu kecepatannya konstan, berarti selisih kecepatannya adalah 0. Maka percepatannya adalah 0. Itu ciri GLB ya, gerak lurus beraturan. Oke, kita langsung bagian kedua ya, GLBB, bagian dari kinematika, gerak lurus berubah beraturan. Di mana kecepatan pada saat T, Vt ya sama dengan V0 ditambah A, di mana V0 merupakan kecepatan awal. Itu tidak berubah ya. Nah, ditambah ya, percepatan ya. Percepatannya cirinya tidak berubah besar maupun arah. Yang berubah adalah waktu T ya. Oke. Tuh, kita lanjut. Kurva V terhadap T untuk gerak lurus berubah beraturan ini ada tabel ya, waktu terhadap kecepatan. Oke. Nah, dari tabel tersebut kita bikin grafiknya atau kita sajikan dalam grafik ya, ketika waktunya 0 detik, kecepatannya 2 detik. Ini sama dengan yang tadi kita di GLB ya grafiknya. Cuma kita lihat. Nah, tinjau gerak dari T1 sampai T4. T1 waktu 1 detik sampai 4 nih ya. Oke. Jadi percepatannya sekarang kita cari ya. Tadi percepatan adalah selisih kecepatan terhadap selisih waktu. Nah, selisih kecepatannya berapa dari T1 ke T4 ini? 5 ke 14. Maka 14 dikurangi 5 itu 9. Kemudian waktunya 4 dikurangi 1. Itu 3. Oke. Ya. Jadi percepatannya merupakan kemiringan kurva kecepatan terhadap waktu. Jadi kecepatan versus waktu ya. Jadi kemiringan kurvanya ini merupakan percepatan. Berapa besarnya? 9 bagi 3, 3 meter per sekon kuadrat. Itu ya. Itu untuk mencari percepatan ya, dari kurva kecepatan terhadap waktu pada gerak lurus berubah beraturan. Ya, untuk GLBB kemiringan kurva kecepatan versus waktu merupakan tetap ya, atau konstan gitu ya. Jadi ciri GLBB ya, gerak lurus berubah beraturan sama dengan GLB lintasan lurus ya. Nah, kecepatannya kalau di GLB itu konstan, kalau di GLBB berubah beratur. Dan percepatannya yang konstan. Jadi berubah beraturannya itu kecepatan supaya menghasilkan percepatan yang tetap atau konstan. Oke, kita lanjut gerak lurus berubah beraturan. Ini juga ada waktu terhadap kecepatan ya. Nah, sekarang kita tinjau. Ya, kalau tadi 1 ke 4, sekarang 0 ke 5. Ini grafik waktu grafik waktu ya, grafik waktu terhadap waktu terhadap kecepatan ya. Maka jarak yang ditempuh merupakan luas bagian di bawah kurva ini.
0 sampai 5. Warna ungu ya. Oke. Ruas arsiran itu merupakan jarak yang ditempuh. Maka delta X sama dengan setengah 2 plus 17 meter per sekon dikali 5 sekon. 5 kurangi 0 adalah 5 atau 5 detik. 2, 0, 1, 2 ya, 2 meter per sekon ditambah 17. Sini ujung di 5 detik ya, kecepatannya 17. Kecepatan awal adalah 2 tambah 17 sama dengan 19 bagi 2. Maka 19 bagi 2 dikali 5 itu 47,5 meter. Itulah jaraknya ya, atau perubahan posisi. Ya. Formulasi gerak lurus berubah beraturan. Nah, secara formulasi GLBB ya. Kita waktu 0, kecepatannya waktunya 0, kemudian kecepatannya adalah kecepatan awal. Waktu T itu kecepatan pada titik T. Hingga secara formulasi seperti ini. Supaya kita pada tabel grafik kecepatan versus waktu. Kecepatan terhadap waktu. Nah, percepatan. Jadi percepatan adalah selisih kecepatan terhadap waktu, terhadap perubahan waktu. Jadi VT kecepatan akhir kurangi kecepatan awal dibagi waktu. Nah, berarti A sama dengan VT dikurangi V0 dibagi T. Atau T-nya naik ke sini, A kali T ya. A kali T minus V0 pindah jadi positif. Jadi VT sama V0 ditambah AT. Jadi kecepatan akhir atau kecepatan pada titik T sama dengan kecepatan awal ditambah percepatan dikali waktu yang dibutuhkan. Oke. Nah, kemudian untuk perubahan posisinya yaitu setengah V0 ditambah VT dikali T. Ya. Ya. Atau bisa kita tulis ya. V0T untuk perubahan posisinya adalah V0T ditambah setengah T kuadrat. Jadi perubahan posisi ya, ini hasil integral dari kecepatan. Kecepatan integral dari percepatan. Atau kebalikannya, kalau kita ingin mencari kecepatan dari posisi itu diferensial. Mencari kecepatan dari posisi itu nanti kita diferensial. Kalau ini integral. Oke. Nah, sekian ya. Jadi pada kinematika itu bukan penyebabnya. Jadi kita tidak mempelajari tentang gaya ya. Kinematika. Tapi mempelajari bagaimana benda itu bergerak. Jadi hanya ada 2 besaran, yaitu besaran panjang dan waktu. Gitu ya. Dalam kinematika kita bagi 2, ada GLB, ada GLBB ya. Persamaannya GLB dan GLBB itu lintasannya lurus. Oke. Untuk kecepatan pada GLB itu konstan ya, atau tetap. Maka pada GLB tidak memiliki percepatan. Kenapa tidak memiliki percepatan? Karena kecepatan konstan kalau diselisihkan itu hasilnya 0. Artinya percepatan pada GLBB adalah 0. GLB ya, gerak lurus beraturan itu 0. Dan pada GLBB ya, kecepatannya itu berubah beraturan. Sehingga menghasilkan selisih dari kecepatan itu percepatan yang konstan atau tetap. Gitu ya. Jadi penutup dapat disimpulkan formulasi kinematika untuk GLB dan GLBB dapat diperluas
untuk kalkulus tak beraturan dengan menggunakan kalkulus diferensial dan integral. Tadi saya singgung ya yang terakhir, bahwa diferensial itu kalau kita mencari kecepatan dari posisi atau mencari percepatan dari kecepatan. Sedangkan integral apabila kita mencari posisi dari dari kecepatan dan mencari kecepatan dari percepatan, itu fungsinya integral. Kebalikannya adalah diferensial. Oke, dapat diperluas lagi untuk gerak dalam 2 dimensi dan dalam 3 dimensi. Ya. Yang tadi kita bahas adalah gerak 2 dimensi. Oke. Nah, ini kerjakan tugas yang diberikan. Bukan minggu depan sebelum kuliah dimulai dalam kelompok yang sudah disepakati. Oke. Itu ya. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan ya untuk fisika teknik, konsep mekanika ya, dari topik mekanika ya. Topiknya itu kinematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.